Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mastuti Widyaningsih, SSI MSc selaku dosen pengampu mata kuliah imunologi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rara Fandlin Artasya, NPM 23380123. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rara Fandlin Artasya, Safara Zara Janati, Zulfa Aulia Rahman, Helia Nur Aisyah, dan Idgi Retna Safira. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyakit autoimunitas. Paparan ini akan kami bagi menjadi beberapa bagian. Materi pertama akan disampaikan oleh Safara Zara Janati, materi kedua akan disampaikan oleh Idgi Retna Safira, materi ketiga akan disampaikan oleh Helia Nur Aisyah, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Zulfa Aulia Rahman. Baik, langsung saja pembahasan bagian pertama mengenai tentang penyakit autoimunitas. Berikut hasil presentasi kami. Penyakit autoimunitas adalah gangguan kesehatan yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh keliru menyerang sel-sel tubuh sendiri. Kondisi ini dapat menyebabkan peradangan kronis dan kerusakan pada berbagai organ. Saat ini terdapat lebih dari 80 jenis penyakit autoimun yang telah teridentifikasi, yang secara kolektif mempengaruhi sekitar 5 hingga 8% populasi global. Pemahaman yang komprehensif tentang penyakit autoimunitas sangat penting untuk didiagnosa dini dan penanganannya tepat. Selanjutnya, apa itu penyakit autoimunitas? Penyakit autoimunitas sistem kekebalan tubuh salah mengartikan sel-sel tubuh yang sehat sebagai ancaman asing. Kesalahan pengenalan ini memicu respon imun yang tidak terkendali yang menyebabkan sel-sel kekebalan tubuh menyerang jaringan dan organ sendiri. Serangan ini mengakibatkan kerusakan jaringan dan disfungsi organ yang signifikan. Proses ini dapat melibatkan berbagai jenis kekebalan, termasuk antibodi dan limfosit. Ciri utamanya, yang pertama salah pengenalan sel tubuh, yang kedua respon imun tidak terkendali, dan yang ketiga kerusakan jaringan dan organ. Berikut contoh penyakit autoimunitas utama. Beberapa contoh utama penyakit autoimunitas mencakup lupus, suatu kondisi peradangan sistematik yang dapat mempengaruhi berbagai organ seperti ginjal, kulit, dan sendi. Rheumatoid arthritis yang menyebabkan peradangan sendi kronis dan progresif. Diabetes tipe 1 yang ditandai dengan kerusakan sel-sel pankreas penghasil insulin. Terakhir, multiple sclerosis yang mengakibatkan kerusakan pada selubung myelin yang dilindungi serabut saraf otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, patologi penyakit autoimunitas. Patologi penyakit autoimunitas melibatkan sejumlah mekanisme yang kompleks, produksi autoantibodi yang berlebihan, yang menargetkan protein dan struktur sel tubuh sendiri, aktivitas abnormal limfosit T yang berperan dalam memediasi respon imun yang rusak, peradangan kronis pada jaringan yang terkena yang menyebabkan kerusakan struktural dan fungsional pada organ target. Kerusakan ini dapat bervariasi dari ringan hingga berat. Peradangan kronis adalah ciri khas penyakit autoimunitas yang berkontribusi pada kerusakan jaringan dan disfungsi otak. Mekanisme imunitas bawaan atau innate immunity. Imunitas bawaan merupakan garis pertahanan pertama tubuh terhadap ancaman. Sel-sel seperti neutrofil dan makrofag berperan sebagai garda depan dalam mengenali dan merespon pola molekul asin yang terkait dengan patogen atau sel yang rusak. Respon awal ini seringkali melibatkan peradangan yang membantu merekrut sel-sel kekebalan lainnya ke lokasi infeksi dan cedera. Meskipun tidak spesifik, imunitas bawaan sangat penting dalam mengendalikan ancaman awal. Imunitas bawaan, neutrofil, kecepatan responnya sangat cepat, spesifitasnya rendah. Makrofag, kecepatan responnya cepat dan spesifitasnya rendah. Selanjutnya, mekanisme imunitas adaptif atau adaptive immunity. Imuniti adaptif merupakan respon imun yang sangat spesifik terhadap antigen tertentu. Limfosit B dan T memainkan peran kunci dalam imunitas adaptif. Limfosit B menghasilkan antibodi khusus yang menargetkan dan menetralkan antigen. Limfosit tertentu
limfosit membantu menghancurkan sel-sel yang terinfeksi dan mengatur respon imun. Dan keunggulan utamanya imunitas adaptif adalah kemampuannya untuk membentuk memori imunologis yang memungkinkan respon yang lebih cepat dan efektif di masa mendatang. Limfosit itu menghancurkan sel infeksi dan mengatur respon imun. Lalu limfosit B itu produksinya antibodi. Faktor resiko dan pemicu. Faktor resiko dan pemicu penyakit autoimunitas sangat beragam. Genetik berperan penting dengan perkiraan 30-50% resiko dipengaruhi oleh faktor genetik. Dan faktor lingkungan seperti infeksi, stres, dan paparan zat kimia juga dapat memicu atau memperburuk penyakit autoimun. Kemudian interaksi kompleks antara gen dan lingkungan, serta perubahan mikrobioma usus juga berperan dalam perkembangan penyakit autoimunitas. Selanjutnya, pendekatan pengobatan modern. Sebagai kesimpulan, pengobatan modern sebagai autoimunitas berfokus pada 3 pilar utama, yaitu yang pertama, pengendalian peradangan, kedua, penekanan respon imun berlebihan, dan yang ketiga, minimalisasi kerusakan organ. Ini dicapai melalui terapi imunomodulator yang umum, pengobatan target spesifik yang lebih presisi, dan terapi biologis inovatif. Kedepannya, pendekatan pengobatan yang dipersonalisasi berdasarkan genetik pasien menjanjikan efektivitas yang lebih tinggi dan efek samping yang lebih sedikit, dan membawa harapan baru bagi penderita penyakit autoimun. Berikut hasil yang kami dapatkan dari jurnal. Baik, itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.